Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srifa Fitri Pramita Jaya. Saya dari kelas 31 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis yang dipandu oleh Bapak Asnuriyandi. Baiklah, saya dari kelompok 11. Nama kelompok saya yang pertama yaitu saya sendiri, Srifa Fitri Pramita Jaya. Yang kedua, Arif Al-Fadila. Dan yang ketiga, Widya Letare. Kami akan membahas masalah wawancara kerja. Pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja adalah suatu jenis tahapan dalam seleksi kerja yang melibatkan percakapan antara pelamar dengan pihak perwakilan dari organisasi yang mempekerjakan untuk melihat apakah calon pekerja merupakan kandidat yang tepat atau tidak. Ada juga jenis-jenis wawancara bisnis. 1. Wawancara seleksi pelamar pekerjaan. Wawancara ini biasanya dilakukan oleh bagian dari organisasi, khususnya bagian sumber daya manusia, dalam hal mencari atau melakukan rekrut karyawan. Dengan kegiatan ini, pihak terkait akan memperoleh gambaran mengenai kualitas dari calon pelamar pekerjaan yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi perusahaan. Yang kedua, wawancara evaluasi kinerja karyawan. Wawancara ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses penilaian atau evaluasi hasil yang telah dikerjakan oleh karyawan. Wawancara ini biasanya dilakukan di tiap-tiap bagian dalam suatu organisasi. Dengan wawancara seperti ini, organisasi dapat mengetahui seberapa besar kinerja serta prospek dari karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga, wawancara pemberian nasihat. Wawancara ini biasanya dilakukan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dengan cara meminta bantuan kepada orang yang ahli di bidangnya. Yang keempat, wawancara peringatan. Wawancara yang dilakukan dengan tujuan yang bersifat mengingatkan seseorang akan sesuatu hal. Biasanya wawancara ini terjadi diakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Wawancara ini bertujuan untuk membuat pihak-pihak yang diberi peringatan dapat kembali menjalankan aktivitas sesuai dengan peraturan. Yang kelima, wawancara untuk tujuan khusus. Wawancara ini biasanya dilakukan pada peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus, seperti wawancara kenegaraan, perundingan-perundingan khusus, serta pembahasan-pembahasan masalah yang dianggap khusus. Kemudian ada juga prosedur wawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kegiatan wawancara. Yang pertama, keyakinan diri. Seseorang pewawancara harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sehingga ia tidak merasa lebih rendah daripada narasumbernya. Yang kedua, penampilan diri. Sebelum melakukan wawancara dengan narasumber, hendaknya seorang pewawancara harus berpenampilan yang semenarik mungkin. Yang ketiga, mendalami kepribadian seseorang. Seseorang pewawancara hendaknya mengetahui watak, kepribadian, dan kebiasaan narasumbernya. Yang keempat, ada penguasaan materi. Seorang pewawancara harus mengetahui materi yang akan ditanyakan kepada narasumbernya. Yang kelima, ada penyusunan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber tidak diperbolehkan berupa hal-hal negatif terkait narasumbernya. Kemudian ada sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Yang pertama adalah ramah, yang kedua adalah adil, yang ketiga netral, dan keempat menghindari ketegangan. Ada juga tahapan wawancara. Yang
pertama ada tahapan persiapan. Pada tahap ini, seseorang pewawancara harus mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan saat kegiatan wawancara itu berlangsung. Hal-hal yang perlu dilakukan saat tahap persiapan antara lain menentukan topik atau masalah yang akan diangkat dalam kegiatan wawancara, menguasai topik atau masalah yang akan diangkat dalam kegiatan wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan wawancara. Hal-hal yang perlu dilakukan saat pelaksanaan wawancara antara lain: berikan kesan awal yang baik kepada narasumber dengan datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, memperkenalkan diri kepada narasumber. Tunjukkan ID press card kepada narasumber sebelum melakukan wawancara. Kemudian, kemukakan maksud dan tujuan kedatangan Anda kepada narasumber. Carilah kesempatan paling tepat untuk mengajukan pertanyaan yang disiapkan. Usahakan menghafalnya agar tidak bolak-balik melihat daftar pertanyaan. Kemudian ada tahap pasca wawancara. Tahap ini juga disebut dengan tahap penyajian atau pembuatan laporan hasil wawancara. Berikut adalah hal yang harus diperhatikan agar tulisan hasil wawancara menarik bagi pembaca. Kata-kata yang diucapkan narasumber harus ditulis apa adanya. Kejadian, keterangan, dan pendapat yang diberikan oleh narasumber mempunyai bobot terhadap tulisan, namun usahakanlah agar lebih teliti dalam penyampaiannya. Kemudian penyajian hasil wawancara sebenarnya tergantung pada wawancara. Hasil wawancara bisa berupa narasi, dialog, esai, deskripsi, dan sebagainya. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Letare dari kelompok 11 Komunikasi dan Negosiasi Bisnis yang dipandu oleh Bapak Asnur Riyandi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Syarifah Fitri mengenai yang pertama persiapan wawancara dan yang kedua cara mengenali perusahaan dan pekerjaan. Saya akan membahas yang pertama yaitu persiapan wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara si narasumber dan si pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi di mana sang pewawancara membentuk pertanyaan yang untuk dijawab oleh orang-orang yang diwawancarai. Tahapan persiapan wawancara yang pertama, menentukan maksud atau tujuan wawancara atau topik wawancaranya. Yang kedua, menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Yang ketiga, memilih instansi orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi, keterangan, atau data yang diperlukan. Yang keempat, menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan, sekaligus merundingkan dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan wawancara, misalnya mengenai waktu, tempat, dan lain sebagainya. Yang kelima, menyusun daftar pertanyaan tentang cara mengenali pekerjaan dan perusahaan wawancara. Yang kedua, tentang cara mengenali perusahaan dan pekerjaan. Sebelum wawancara, ada baiknya calon pelamar mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai bidang pekerjaan yang dimaksud. Hal ini agar nantinya pada saat wawancara berlangsung, calon pelamar dapat diperoleh dari berbagai sumber data lain yaitu jurnal, media publikasi yang ada di perusahaan. Dalam wawancara menanyakan tentang pekerjaan di perusahaan kepada pewawancara. Pertanyaan yang akan diajukan dapat berupa tugas dan jawab pertanyaan, kebijakan perusahaan dan hal promosi, kesempatan berkembang atau peningkatan karir, ketersediaan program atau pelatih karyawan, produk unggulan perusahaan, pesaing perusahaan, pangsa pasar produk yang dihasilkan. Pada proses wawancara akan terjadi interaksi antara wawancara dan dengan yang diwawancarainya. Pada saat itu tentunya akan ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Antara lain contohnya, mengapa Anda menginginkan bekerja di perusahaan tersebut? Yang kedua, mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi yang tertentu yang Anda lamar?
dan lain sebagainya. Proses wawancara kerja merupakan serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai penarikan atau rekrutmen tenaga kerja, di mana wawancara berperan dalam menentukan layak atau tidak layaknya seseorang untuk menduduki jabatan tersebut. Cukup sekian dari saya, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Frila dari kelompok 11 dari mata pelajaran komunikasi dan negosiasi bisnis kelas manajemen 3.1 akan mempresentasikan dan contoh pertanyaan wawancara. Apa aja contoh-contoh pertanyaan dalam wawancara? 1. Apa kekuatan Anda? Kelebihan yang maksud ini cenderung bersifat non-akademik seperti manajemen waktu yang baik, kemampuan komunikasi dan lainnya. Buatlah daftar apa saja kelebihan dan kemampuan yang Anda miliki dan kelebihan Anda tersebut dapat dipakai langsung di dunia kerja. Yang kedua, apa yang membuat Anda tertarik bekerja di perusahaan ini? Hati-hati dengan pertanyaan yang satu ini, karena pertanyaan ini sangat menjebak. Bila Anda mendapatkan pertanyaan ini, Anda mau tidak mau harus bisa menjawabnya dengan bijak. Jangan hanya berorientasi uang besar saja saat Anda bekerja di sebuah perusahaan. Meski manusia memang memiliki kewajaran jika mencari uang, namun Anda harus menyatakan hal ini secara implisit dan sugestif. Anda memang harus jujur, dan apabila Anda memang tertarik dengan gaji dari perusahaan tersebut, katakan saja bahwa Anda ingin bisa lebih produktif lagi, ingin menyusun masa depan. Lanjut, yang kedua yang bakal ditanyakan, apa kelebihan yang bisa Anda berikan kepada kami sementara orang lain tidak bisa? Pastikan bahwa kelebihan Anda sesuai dengan skill yang dibutuhkan oleh jabatan yang Anda lamar. Seandainya dalam job description tersebut dibutuhkan orang yang berhubungan dengan banyak departemen, Anda dapat menyampaikan kelebihan Anda dalam interpersonal skill. Salah satu hal yang penting adalah Anda memiliki contoh kasus bagaimana Anda mengimplementasikan interpersonal skill dalam pekerjaan lama Anda. Yang keempat, apakah Anda bersedia ditempatkan di luar kota atau di luar negeri? Itu tergantung pada apakah Anda memang ingin bekerja di luar domisili atau sebenarnya keberatan. Jika Anda tidak ingin melepaskan kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut, Anda bisa memberikan jawaban-jawaban seperti ini. Setuju untuk pindah. Jika memang diperlukan, saya dengan senang hati akan pindah. Setuju untuk pindah dengan beberapa pertimbangan. Saya cukup menyukai bekerja di daerah ini, tapi jika pekerjaan menuntut saya untuk pindah ke tempat yang berada, saya akan mempertimbangkannya. Yang kelima, Anda tahu dari mana mengenai tersedianya di posisi ini di perusahaan ini? Jawab saja. Jawab juga secara jujur dari mana Anda mengetahui lowongan tersebut. Misalkan dari situs lowongan kerja, iklan lowongan kerja, dari teman, dari media sosial, atau lain-lainnya. Yang keenam, ceritakan mengenai diri Anda, bagaimana cara Anda menghadapi suatu masalah. Jelaskan mengenai latar belakang pendidikan Anda. Apa Anda bersedia untuk bekerja pada hari libur? Anda bisa menjawab, perusahaan terkadang membutuhkan tenaga kerja pada saat tertentu. Anda, apa Anda bersedia untuk bekerja pada hari libur? Anda bisa menjawab, perusahaan terkadang membutuhkan tenaga kerja pada saat tertentu. Saya akan bersedia jika suatu saat perusahaan membutuhkannya. Apa yang memotivasi Anda melamar di perusahaan ini? Ini sangat pertanyaan yang baik. Dan selanjutnya, sebutkan contoh tindak lanjut hasil wawancara. Tindak lanjut hasil wawancara sebelum keluar ruangan atau saat setelah berjabat tangan, Augustin menyarankan agar setidaknya kita bertanya dua hal kepada pewawancara, seperti kapan keputusan hasil wawancara akan keluar, lalu siapa yang harus dikontak untuk follow up dan melalui email, telepon. Selain itu, Anda juga dapat meminta kartu nama dari pewawancara Anda. Kedua, analisis performa Anda. Penting bagi Anda untuk menganalisis setiap pertanyaan serta jawaban yang Anda berikan pada wawancara kerja. Bagaimana reaksi pewawancara atas jawaban saya? Ketiga, apa yang Anda rasakan dari atmosfer perusahaan? Keempat, tulis email berisi ucapan terima kasih. Setelah wawancara, Anda dapat mengirim email kepada pewawancara atau interaktor yang umumnya berisi ucapan terima kasih atas kesempatan wawancara dan mengenal lebih dekat mengenai perusahaan. Agustin menunjukkan bahwa proses ini cukup krusial karena setidaknya Anda mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, tetapi Anda jangan mengirim email tersebut secara berulang kali atau Anda mengirim kepada lebih dari satu orang yang tersebut. Yang terakhir, tetap mencari pekerjaan. Tidak ada yang mampu menjamin bahwa Anda akan mendapatkan tawaran pekerjaan sekalipun Anda merasa wawancara berlangsung lancar tanpa hambatan hingga Anda benar-benar mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut. Jika
Jika Anda tidak diterima bekerja padahal perusahaan tersebut merupakan tempat impian Anda juga dapat mencari di perusahaan kompetitor atau sejenis yang lainnya. Berikut yang saya dapat sampaikan. Jika ada kata saya yang salah atau ucapan yang saya salah, mohon dimaafkan. Dan saya sebagai juga penutup, dan saya juga dari kelompok 11 akan menutup presentasi kami. Jika ada kata kami yang salah dan sana, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.